Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 5020085 dari kelas 4B Prodi PGSD dalam mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai paradigma baru. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Kurikulum yang pertama, rencana pelajaran. Pada tahun 1947, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1964, rencana pendidikan. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, mempertinggi kecerdasan, moral, budi pekerti, dan lainnya. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur perkembangan sistem instruksional yang dikenal dengan satuan pelajaran. Yang keenam adalah kurikulum 1984 atau biasa disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses, tapi tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini belum berhasil dari segi tujuan dan proses, sehingga kurang terstruktur dan banyak dikritik disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode
yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum 2021 atau kurikulum darurat. Kurikulum ini dikeluarkan pada saat pandemi COVID-19. Pemerintah membuat beberapa aturan yang mengharuskan semua orang untuk menjaga jarak, sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring atau dari jaring. Kurikulum ini menggunakan sistem belajar di rumah dengan bantuan orang tua dan para guru. Ada pengurangan jam pelajaran di kurikulum ini. Yang terakhir, kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila atau P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.